beberapa pemuda yang skillnya mau diasah. Jadi, nah itu ada kesejahteraan yang tersendiri. Muncul kan akhirnya ya. Ya, gabah dari petani ke bulog. Kalau bulog itu hanya menerima hasil panen yang mungkin 6 kental atau berapa itu kan kadang antrinya masyarakat nggak mau. DPR itu kan fungsinya cuma 3 dan tugasnya cuma 3. Apa coba? Menerima penyampaian pendapat orang, Oke. melihat keluh kesah orang, dan menyampaikan pendapat orang itu menjadi sebuah aspirasi. Mawar, selamat datang di podcast Suara Rakyat. Kali ini sama saya Fanhar dan gini deh. Akhir-akhir ini berita soal harga pangan naik itu banyak. Harga tomat tadi pagi aja aku naik mobil gitu kan dengar harga tomat naik di Jember. Astaga, naiknya lumayan signifikan pula. Terus juga sering juga dengar pidato-pidato pejabat bilang ketahanan pangan kita harus dijaga. Kedaulatan pangan kita harus ditumbuhkan. Sebenarnya secara konsep Fanhar itu bingung. Ketahanan pangan, kedaulatan pangan, itu kayak gimana sih? Daripada bingung sendiri, padahal sudah bareng-bareng dengan Pak Hadi Setiawan, anggota Komisi B DPR Jawa Timur. Waalaikumsalam Pak Hadi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah Pak, dengar soal ketahanan pangan sama kedaulatan pangan, Pak itu bingung Pak. Jadi sebenarnya kalau konsep seperti itu tuh penjelasannya gimana sih Pak? Ya, kalau ketahanan pangan itu harus swasembada pangan. Harus swasembada pangan. Ya, ketahanan pangan tidak lepas dari swasembada pangan. Dalam arti kemampuan daerah dalam menghasilkan suatu pangan. Oh, jadi ketahanan pangan itu bagaimana daerah itu mencukupi kebutuhan pangannya sendiri. Betul. Tantangannya hari ini banyak sawah jadi perumahan, Pak. Ya, benar nggak sih, Pak? Benar nggak sih, Pak? Ya, itu memang kebutuhan masyarakat. Kebanyakan manusia ya, masyarakat ini kan sebenarnya selain pangan ada juga kebutuhan papan. Ya. Jadi sandang, pangan, papan. Nah, kalau memang sudah terbutuhi terhadap pangan, mereka akan berpikir tentang papan. Ya. Terus sandang. Kebutuhan yang itu memang menjadi gaya hidup yang sandang ini. Bisa menjadi sebuah kebiasaan baru. Karena sandang ini kan juga harganya bisa macam-macam. Betul. Dari yang murah sampai yang mahal ada. Ada. Dan di kita mal-mal semua tersedia begitu. Tapi kalau masalah pangan itu memang kadang-kala masyarakat ini belum paham betul pangan ini sampai seberapa. Karena berpikirnya cuma ketersediaan. Pokok ada gitu ya? Pokok ada. Iya. Nah, sedangkan ketahanan pangan itu harus ada 4 pilar. Salah satunya adalah ketersediaan pangan itu. Salah satu kesediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, serta stabilitas pangan. Oh, jadi nggak cuma pokok ada. Tidak cukup kalau untuk ngomong suatu bangsa atau daerah masuk ke konsep ketahanan pangan harus masuk 4 pilar ini. Oke, nah di berita-berita Pak Fanhar itu juga sering baca Jawa Timur itu bisa jadi lumbung pangan nasional. Emang iya Pak? Alhamdulillah saat ini Jawa Timur masih produktivitas padi terbesar. Oke. Tapi kan pangan ini tidak hanya cukup dengan padi. Nah itu dia. Banyak yang harus kita gali terkait masalah pangan. Dan mungkin masyarakat belum sadar saat ini kita ini mengalami yang ada salah satu bahan pangan yang mengalami krisis atau mulai ketidakadaan. Kelapa. Kelapa. Loh, bakul degan masih banyak. Pak. Bakul degan masih banyak. Bakul degan masih banyak, Pak. Tapi pohon kelapa coba dilihat. Oke. Jadi ketersediaan degan itu kan karena ada pohonnya. Betul. Nah, pohonnya sudah mulai hilang. Kalau dulu kecil saya, pohon kelapa itu Ponorogo, Mediun, Tulungagung, Trenggalek, sampai ke Lumajang itu banyak sekali pohon kelapa. Hari ini hanya daerah-daerah tertentu yang mempunyai kelapanya banyak.
Kenapa Pak kalau kayak gitu Pak? Ya, salah satunya adalah kestabilitasan pangan ini. Oh, stabilitas harganya. Bukan harga saja, tapi musim. Oh, oke. Tapi juga itu pengaruh dengan wereng bahasanya, Hama. penyakit, hama. Oh, iya iya iya. Itu yang harus menjadi dasar dari eh, kita menyiapkan ketahanan pangan secara utuh. Itu contoh paling kecil. Kelapa yang mulai sudah hilang pohonnya. Hanya degannya aja. Degannya banyak. Tapi saya kira selama ini ketahanan pangan itu sepakat sama Pak Adi. Saya cuma berpikir, kok ada. Ketika Pak Adi bilang kelapa, saya mikir, lah bakul degan sih ada gitu kan. Berarti kan harusnya aman. Ternyata tidak begitu Pak ya. Tidak. Jadi ketahanan pangan itu harus melalui kesediaan pangan. Salah satunya adalah kalau ngomong makanan yang ada di Indonesia kebanyakan orang mengkonsumsi beras. Ya. Berarti harus ada ladang padi. Oke, sawah. Ketersediaan sawah, ketersediaan bibit, ketersediaan air, ketersediaan pupuk, itu sebagainya. Itu hanya satu pilar. Satu pilar aja, belum pilar yang lain. Belum pilar yang Saya coba bedah satu-satu deh kalau kayak gitu Pak Adi. Banyak orang salah persepsi untuk masalah kestabilitas harga itu cuman di logistik aja. Padahal harusnya kan nggak itu Pak. Kesejahteraan petani misalnya. Ini kan juga part of dari stabilitas juga Pak. Betul, betul. Jadi kesejahteraan petani itu mengikat di situ. Nah, kebanyakan sekarang ini yang menjadi problem baru-baru ini adalah pemuda dan pemudi ini malas untuk menjadi petani. nggak sejahtera ya Pak soalnya. Nah, alasannya kan tidak sejahtera. Iya. Padahal ketidaksejahteraan ini tentunya ada alasan gitu kan. Harganya nggak jelas kan begitu. Maka di sini kalau sudah ngomong ketahanan pangan harus sudah memasuki tahapan-tahapan stabilitas ini. Wih, jadi PR-nya panjang loh ini ya Mawar. Masalahnya ternyata tidak hanya berhenti di logistik Pak ya. Tidak hanya berhenti. Nggak cuma di logistik, tapi juga gimana petani itu sejahtera. Bagaimana mengontrol cuaca yang semakin nggak jelas itu loh Pak. Musim kita kan Iya. ada 2 musim yang jelas kan. Cuma Betul. kadangkala 2 musim ini molor sampai kemarau panjang atau musim penghujan yang panjang. Benar. Itu kan mempengaruhi dari suatu produk bahan pangan ini. Apalagi kalau saya baca sekarang itu kemaraunya kemarau basah Pak. Kayak semalam tiba-tiba hujan. Nah itu kan merusak siklus tanam juga tuh Pak. Betul, betul. Jadi untuk itu dibutuhkan yang tadi 4 pilar yang terakhir tadi adalah kestabilitasan. Oke. Stabilitas dalam arti mempertahankan produk pangan ini. Wow, kalau kayak gitu teman-teman Komisi B Pak atau DPRD Jawa Timur secara keseluruhan, apa yang sudah dilakukan Pak? Karena kan kok kayaknya PR-nya berat gitu kan Pak. Sebenarnya kalau ngomong kesiapan pangan untuk Jawa Timur, sementara ini masih cukup. Masih aman? Masih aman. Oke. Cuma kan kita ngomong tidak boleh kalau seorang pemimpin hanya berpikir pada saat ini saja. Itu dia. Karena kewajiban kita itu adalah masa depan. Nah, masa depan besok itu kan tergantung dari sekarang. Ya. Pemimpinnya ini mempengaruhi masa yang akan datang. Makanya dari situ kan pemerintah pusat melalui Pak Prabowo melakukan tindakan atau program yang luar biasa terhadap pangan ini. Khawatir nanti kalau ketahanan pangan kita tidak kuat, maka akan kalau terjadi suatu yang kurang dinamis dari hubungan bilateral, hubungan nasional bahkan internasional, mungkin akan mempengaruhi terhadap pangan di kita. Maka Pak Prabowo membuat suatu gerakan yang luar biasa dengan memperbanyak lahan pertanian di Papua, seperti yang saya sampaikan pada episode yang lalu. Dan itu kan juga merekrut dari beberapa pemuda yang skillnya mau diasah. Jadi, nah itu ada kesejahteraan yang tersendiri. Muncul kan akhirnya ya. Ya. Ada menambah lapangan kerja juga. Menambah lapangan kerja, betul. Menjamin kesejahteraannya, bahwa petani itu memang harus mulia. Karena dari hasil produksi para petani, kita ini bisa hidup.
Iya, 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 iya. Jadi kebanyakan kita nggak nyampe ke situ kan. Iya, ngeliat petani, soro, rite gitu Ya. kan. Udah gitu dulu loh, Pak. Nah itu permasalahannya. Iya kan. Nah, ketika dari pemerintah pusat sudah punya skema, Pak. Ini kan harus inline ke pemerintah provinsi. Masalahnya setahu Vanhar, kalau urusan RT RW, rencana tata ruang tata Ya, wilayah, itu kan ada di pemerintah provinsi dan kabupaten kota. betul. Gimana Pak magerinya biar nggak semua jadi perumahan, katakanlah. Ya, di sini pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten lebih tepatnya itu kalau untuk tata ruang itu di kabupaten kota ya. Pemerintah provinsi mengkoordinir semua kabupaten kota mana lahan-lahan yang sifatnya hijau. Oke, Nah, pemerintah daerah juga harus mewajibkan lahan hijau harus tetap tersedia. wajib Pak ya. Ya, wajib bagaimana caranya perumahan atau pergerakan masyarakat terhadap papan ini juga harus dijaga. Kecolongan tapi sering loh Pak. Ya, namanya Iya kan? sistem itu kadangkala penggerak sistem. Sistemnya sudah bagus, Iya. tapi penggerak sistem kan kembali Oke. ke sumber daya manusianya ini. Manusianya ini yang semoga kita dikasih amanah ini benar-benar bisa menjaga sehingga kestabilitasan nasional terkait masalah pangan, papan, dan sandang ini masyarakat tidak saling mengganggu. Tapi di sisi lain Pak ya, kalau kita bicara sisi lain nih Pak, punya sawah misalkan. Kalau dia tidak tergoda untuk mengubah sawahnya jadi tanah kafling, kan harusnya aman Pak. Pak Adi sendiri melihat masyarakat kita itu sudah sadarkah bahwa kedaulatan pangan penting juga loh gitu. Di sini pemerintah harus hadir. Oh oke. Pemerintah harus hadir memberikan suatu pencerahan dan juga memberikan suatu keyakinan, semangat baru bahwa dari petani ini bisa menghasilkan sesuatu yang bagus. Kejaminan sosialnya juga bagus. Penataan ekonominya pun bagus. Itu yang seharusnya memang harus dijamin oleh pemerintah. Oke. Dalam hal ini Pak Prabowo lewat keputusan presidennya sudah menyampaikan tentang harga gabah. Itu salah satu bentuk jaminan pemerintah bahwa petani ini dalam hal ekonomi juga ada jaminannya. Wah, jadi semakin menarik nih ya Mawar. Apalagi tadi Pak Adi sempat singgung soal harga gabah. Yang biasanya fluktuatifnya nggak karu-karuan Pak ya. Betul. Nggak cuma gabah sih, ada banyak. Padahal bakal bahas ini karena banyak banget sering berita muncul harga susu tiba-tiba anjlok, harga sayur mayur tiba-tiba jatuh gitu kan. Akan kita bahas lebih lanjut. Makanya kamu jangan kemana-mana, tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya Mawar di podcast Suara Rakyat. Tadi terakhir kita singgung soal kan banyak tuh Pak di berita kayak petani marah, harganya tiba-tiba anjlok. Entah itu susu, entah itu sayur, terus dibuang ke sungai kan viral beberapa waktu lalu. Nah ini kan padahal kan produksinya cukup berarti kan Pak. Tapi harganya jatuh Pak. Betul. Kenapa Pak? Ya memang selama ini harga ini masih tergantung dari pasar. Oke. Ya dibutuhkan campur tangan pemerintah lewat perdanya atau keputusan pemerintah itu untuk menahan laju itu. Harga pasar yang mungkin enggak, kalau naiknya sih menguntungkan. Iya, kalau naik aman. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau misal cabai harga sampai 100.000 misal ini ya. Kita butuh cabai itu mungkin berapa sih? Iya. Kalau masyarakat umum ya, Iya, kita betul. bisa. Nah, hasil petani juga naik, kan begitu. Cuma persoalannya kita sebagai masyarakat umum, ada juga masyarakat yang produksinya besar, cabai itu. Dan memang problemnya kalau harga naik, pasti juga akan mempengaruhi dari harga-harga yang lain. Rantainya Pak ya, rantainya panjang ya. Padahal kita pernah coba ketemu dengan petani. Langsung saya kebetulan, dapil saya Kediri, saya kebetulan habis dari acara, saya mampir, saya melihat kebun cabai itu bagus. Sawah dengan menanam cabai itu banyak. Akhirnya saya turun di situ.
Saya ngopi, ada warung, saya ngopi, saya tanya masyarakat itu. Katanya, kalau harga naik terlalu tinggi juga, itu kami nggak enjoy-enjoy juga, Pak. Karena sebentar. Oh, itu cuma momentum tes gitu aja. Nah, ketika turunnya ini kan bahaya, Pak. Anjlok langsung set gitu ya. Nah, mereka minta juga ada kestabilan harga di situ yang dipatok itu sekiranya bisa menjadi rutinitas untuk melakukan panen. Jadi apapun, kapanpun mereka panen, itu menghasilkan harga yang segitu. Oke, jadi mereka pinginnya malah harga yang stabil ya? Ya, sebagian begitu ya. Iya, Tidak iya, iya, semua iya. masyarakat begitu. Tapi saya menemukan dari ketika kami turun ke bawah, masyarakat itu ada yang minta begitu. Oke. Dan itu masuk akal. Masuk akal sih Pak, tapi di sisi lain, ini sisi lainnya nih Pak ya. Jadi kan Pak Adi juga udah singgung terlalu bergantung ke pasar, gitu kan. Betul. Teman saya kebetulan ada yang petani Pak. Teman lama saya, kita sempat ngobrol. Waktu itu kalau nggak salah pas momennya harga cabai naik, saya tanya, lah ya berarti akeh awakmu? Gak lah, tengkulak lah sing Pak Adi. Lah ini gimana Pak? Nah, ini kadangkala karena tergantung dari harga pasar, maka pasar itu kan ada supply and demand. Ya. Jadi kadangkala itu yang menentukan bukan petani. Nah, itu. Tapi ada pemain yang dikhawatirkan kan justru dari tengah-tengah ini, dari produksi terus ke pasar atau ke permintaan masyarakat, ini kan sebelum masuk ke tingkat masyarakat konsumen ini, ada yang namanya pengepul. Yang kita khawatirkan harga ini dipermainkan oleh di situ. Dan banyak sekali kasus-kasus yang seperti itu kan. Iya, yang Nah, tengah Pak akhirnya. betul. Tapi kalau untuk terkait masalah harga pertanian yang sifatnya lembek begitu ya, hasil pertanian yang sifatnya lembek kayak eh, apa tomat, Ya. terus cabai mungkin sebagian itu memang kami belum menemukan suatu standarisasi harga eh, yang diatur oleh Perda maupun peraturan pemerintah. Kenapa Pak? Tantangannya di mana Pak Adi? Mungkin dari sini karena barang ini barang lembek mudah. Oh, mudah. Mungkin Expirednya ya pendek mudah ya. SPN pendek. Nah, Tapi kalau yang terkait masalah ketahanan pangan, selain dari hasil-hasil produksi yang sifatnya mudah rusak ini, ada kami juga Perda Jatim sudah membuat sebuah perda tentang harga ayam. Oh, ayam. Jadi kan ada produksi ayam itu yang diproduksi oleh peternak, misal begitu. Tapi ada juga yang diproduksi oleh pabrik. Peternakan punya pabrik. Afiliasi. Afiliasi. Jadi ketika pemenuhan terhadap unsur tertentu atau produk tertentu dari pabrik ini tidak melebihi, gitu kan ada gitu ya, melebihi, maka mau tidak mau kan harus dibuang ke pasar. Harus keluar ke pasar. Harus keluar ke pasar. Andai kata tidak diatur oleh perda atau peraturan, maka harga ini kan bisa menghancurkan peternak. Betul, rusak Pak. Rusak, kasihan peternak ayam kan gitu. Betul. Maka di sini Perda Jatim sudah mengatur untuk itu. Sama impor nggak pernah gesekan ya Pak. Ini kan juga problem lain kan kalau kita bilang. Kalau terkait masalah impor ayam kan jarang juga. Sapi biasanya yang impor. Kalau sapi impor itu kan memang kebutuhan kadang-kala memang ada yang tinggi terhadap daging. Tapi selama ini kebutuhan daging nasional masih kebutuhan Jawa Timur khususnya, petani juga masih bisa memenuhi, jadi aman. Untuk petani lokal ya. Jadi kalau mereka memang kadang-kala gini deh, kadang-kala yang menjadi problem dari pertanian itu harga. Harga, Pak ya? Stabilitas harga. Tapi ketika tadi Pak Hadi bahas soal lembek ya, tomat, cabai gitu kan. Ini kan memang yang expired date-nya kan pendek, Pak. Saya tuh kepikiran, andai kan setiap wilayah itu punya cold storage yang memadai. Ini kan daya simpannya bisa jadi lebih panjang, toh, Pak. So far, data yang Pak Hadi punya atau dari cerita-cerita yang Pak Hadi pernah terima, cold storage di masing-masing wilayah di Jawa Timur ini kondisinya kayak gimana, Pak? Jangan malah ada yang nggak punya. Saya kok mikir negatifnya kayak gitu kan. Jadi kalau di Jawa Timur, pemerintah provinsi yang ada cold storage-nya itu memang sudah sebenarnya ada beberapa
bukan daerah ya, ada bagian kayak dua kabupaten itu ada satu. Kayak di Malang itu ada Kustorit tapi di Sendang Biru. Oh, hub berarti Pak ya. Ya, jadi itu untuk menampung hasil tangkap dari masyarakat Sendang Biru. Memadai Pak. Kalau memadai, seharusnya memadai. Seharusnya memadai. Tapi sampai hari ini itu masih bermasalah. Oke. Jadi karena Kustorit itu besar, pembiayaan perawatan juga besar, itu kadang-kala yang menjadi problem dari dinas itu untuk meneruskan itu. Tapi apapun ini seharusnya menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama untuk memanfaatkan Kustorit ini. Karena kalau sudah dibangun dengan pembiayaan yang luar biasa, tidak dimanfaatkan kan rugi. Eman Pak. Eman. Betul. Seharusnya ini bisa menjadi tambahan untuk PAD. Yes. Dan juga kan jadi logistik yang pertanian terjamin. itu kan Betul. aman. Jadi barang-barang yang expirednya pendek tadi itu lebih bertahan lebih lama lah ya. Lebih Mungkin lama. tidak selama itu, tapi bisa lah ya gitu kan. Betul. Soal distribusi pangan tapi Pak, kelompok-kelompok tani nggak bisakah untuk mengoptimalkan itu? Atau mereka juga kalah sama pasar Pak Adi? Kadang kalah dengan kebutuhan. Kalah dengan kebutuhan, kok bisa Pak? Jadi kelompok tani memang mereka mengakomodir kepentingan para anggotanya, para petani. Cuma kadang-kala kalau sudah masuk ke musim panen, yang lebih dominan bukan kelompoknya, tapi kebutuhan terhadap biaya-biaya yang lain. Iya. Jadi kalau kayak gini perlu support lain loh Pak. Betul. Iya kan, jadi perlu didorong mereka itu perlu diproteksi atau diberikan booster kali Pak ya. Betul. Jadi memang dulu sebelum Bulog turun itu kan ada pengepul dari desa-desa. Iya. Itu yang seharusnya ada per hari ini. Tapi ini kan terlalu jauh jangkauan dari Bulog ke petani. Misal gabah ya. Misal gabah dari petani ke Bulog. Kalau Bulog itu hanya menerima hasil panen yang mungkin 6 kental atau berapa, itu kan kadang antrinya masyarakat nggak mau. Antrinya kepanjangan Pak. Kepanjangan. Dikit. Betul. Itu berarti ruang untuk yang di tengah ini yang bermain. Yang di tengah ini yang bermain. Seharusnya disinilah peran masyarakat desa atau pemerintah desa atau pemerintah kabupaten untuk mengisi ruang itu. Sebelum ke peran mereka ini Pak, reformasi tata niaga perlu nggak Pak Hadi kira-kira? Sangat perlu untuk reformasi tata niaga. Yang sekarang ini yang bisa dimaksimalkan ada peran-peran koperasi atau peran-peran badan BUMDes atau yang lain seperti itu. Itu harus memang diperankan di situ. Karena kalau enggak muspro Pak ya. Kalau enggak terlalu jauh. Yang tengah akhirnya bolong di tengah Pak ya. Terlalu jauh. Masyarakat ini kan sebenarnya mintanya praktis, cepat. Iya betul. Jadi begitu panen mereka menerima uang. Cepat ya kan, langsung. Carry, kan? Karena memang sebelum panen, ini yang kami alami ya. Sebelum itu dipanen, kita ini sudah punya angan-angan mau menyelesaikan urusan apa. Mau beli apa misalnya. Nah, kalau ngomong agak kasarnya kan begitu. Iya. Jadi nggak enak kalau ngomong langsung mau beli apa, seakan-akan kita ini konsumtif banget. Betul. Gitu. Tapi wajar Pak mau kerja. Wajar. Iya kan, pasti itu hasil tuku omah, tuku tanah. Betul. Gitu kan. Sebenarnya itu hal yang wajar. Hal yang wajar. Butuh reformasi tata niaga itu tadi ya, supaya mereka jadi lebih mudah Pak ya. Betul. Wah, ternyata PR-nya banyak ini ya Mawar untuk bisa ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu nggak cukup cuma jaga logistik ya. Menjaga logistik. Tapi banyak faktor yang harus kita siapkan supaya kedaulatan pangan ini benar-benar bisa kita buktikan dan rasakan. Oke, kamu jangan kemana-mana deh. Ini ternyata jadi semakin rumit dan menarik karena ini bersinggungan langsung loh sama kita. Harga beras misalnya tiba-tiba naik. Ya rumit kehidupan gitu kan. Kamu jangan kemana-mana deh, tetap di podcast Suara Rakyat.
Lanjut lagi di podcast Suara Rakyat Empower. Masih sama Fadar dan ada Pak Hadi juga masih Pak. Tadi kan kita tuh bahas dua hal Pak ya. Ada ketahanan pangan, ada kedaulatan pangan. Siap. Ini sama atau sebenarnya Pak? Ya kalau ketahanan pangan itu kan sudah ada pangan itu sendiri. Oke. Sedangkan kedaulatan pangan ada kemandirian pangan. Jadi kalau ketahanan pangan itu berpikirnya tentang konsep ke depan persediaan pangan itu sudah terpenuhi. Oh, berarti Tapi ini kalau kedaulatan berarti harus merdeka secara utuh. oke. Pangan ini bisa diproduksi, pangan ini bisa di unsur manfaatnya jelas, aksesnya jelas, sedangkan stabilitas pangan juga ada kejelasan. Berarti mereka ini satu rangkaian Pak ya? Satu rangkaian. Diawali dari ketahanan dan diakhiri dengan kedaulatan. Betul. Jatim hari ini Pak, yang mana yang kita butuhkan Pak? Yang kita butuhkan karena kalau ngomong ketahanan pangan, insya Allah saat ini sampai berapa bulan periode ini, sampai 1 tahun yang akan datang, mungkin insya Allah kita masih mencukupi, nggak khawatir kalau terkait masalah pangan. Tapi terkait masalah kedaulatan pangan, ini yang harus kita capai bersama dan kalau bisa diperhatikan secara khusus. Butuh perhatian khusus berarti Pak ya? Butuh perhatian khusus. Karena ketahanannya sudah beres, berarti kita move ke langkah selanjutnya nih. Betul. Supaya bisa nggak cuma tahan, tapi berdaulat. Gitu kan, Pak? Berdaulat. Jadi proses untuk menuju kedaulatan itu harus terpenuhi semua. Sarana prasarana tentang pertanian itu terpenuhi. Baik apa ketersediaan tentang lahan, harus dijamin bahwa ketersediaan pangan akan aman. Tanah nggak jadi Seperti perumahan. jenengan Mas Farhan tadi sampaikan, Iya. tanah sawah ini tidak menjadi sebuah perumahan. Iya, tiba-tiba dipatok tanah kafe. Ini dulu Di sawah kafe, gitu kan. itulah. Iya. Terus masalah air irigasi juga harus tersedia dengan baik bahwa kebutuhan akan air terhadap sawah itu terpenuhi. Oke. Yang juga yang harus ada juga masalah bibit, Oh, itu enak. pupuk, itu harus ada semua. Itu baru menuju ke sarana prasarana. Oke. Yang menjadi problem itu kan kalau sudah masuk ke wilayah yang lain. Itu dia. Nah, problem hari ini kan terkait masalah ketenaga kerjaan pertanian. Itu lain soal itu Pak. Tapi sebelum ke sana, karena itu soal yang berat Pak ya. Betul. Saya tak muter dulu dikit Pak. Tadi Pak Hadi cerita pemerintah pusat itu juga sudah punya skema yang bagus banget untuk masalah kedaulatan dan ketahanan pangan. Pemerintah daerah nih Pak, Pemprov Jatim misalnya. Apakah punya skema pendukung? Karena kalau cuma jadi eksekutor dari pemerintah pusat ya, Betul. Pak. Ya, harus dijalankan, tapi kan kreatifnya kan harus dikembangkan, nggak cuma plak ketiplok gitu kan Pak. Gimana kalau menurut Pak Hadi? Jadi pemerintah Jawa Timur atau pemerintah daerah itu sebenarnya hanya menjalankan program dari pemerintah pusat yang sudah dipatok oleh Pak Prabowo. Tetapi memang harus ada bentuk inovasi untuk melakukan sesuatu yang lebih supaya menjadi nilai yang lebih juga. Kan begitu? Betul. Nah, pemerintah Jawa Timur dalam hal ini lewat Dinas Pertanian dan lewat Dinas Perikanan Kelautan yang peternakan juga sudah berupaya untuk melakukan inovasi ini dalam arti mempersiapkan sarana prasarana, membantu para petani lewat pokir kami, ada yang sudah disiapkan dalam usulan-usulan itu berupa pembantuan irigasi, mungkin juga ada tambahan sarana prasarana peralatan modern seperti traktor dan yang lain sebagainya. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir Pak, sudah mulai ada. Kalau misalkan belum terasa, ya sabar. Karena kan perubahan pembangunan itu kan nggak bisa langsung besok beres ya Pak. Nggak bisa, bukan sulapan. Harus dikonsep dan penusulan. Nah, nggak bisa langsung tiba-tiba dar gitu kan. Candi Prambanan aja targetnya semalam gagal kok ya Pak ya. Gagal. Ini minta berhasil lah, ya berat sih. Tapi balik lagi tadi ke masalah SDM yang Pak Hadi bilang. Pak, ini kan anak-anak muda disuruh jadi petani. Teman-teman saya aja deh, disuruh jadi petani nggak mau Pak.
Banyak teman saya itu lulusan teknologi pangan, habis gitu teknologi pertanian, peternakan, kerjanya di mana Pak? Di bank Pak. Ini kan berarti mereka nggak mau untuk kembali ke ilmunya. Padahal kalau kita bilang pengaplikasian teknologi terbaru, mereka punya ilmunya. Tapi nggak mau. Terus gimana Pak? Jadi memang cita-cita dari orang tua itu tidak menginginkan anaknya jadi tetap jadi petani. Loh, oh berarti ini bukan karena merekanya aja berarti ya? Bukan. Itu salah satu yang kadangkala yang harus kita sampaikan. Itu butuh waktu untuk menyampaikan itu. Bahwa saya sendiri anak petani. Loh, Bapak saya ini nelayan dan petani. Tapi saya lihat dulu pesannya ya jangan sampai seperti saya. Karena menganggap petani itu soro. oh jadi memang diarahkan jadi yang lain karena biar nggak soro. Oke. Apa namanya lahan pekerjaan ini kan kalau semua sudah masuk ke bidang-bidang ini kan akan ada bidang yang kosong. Iya. Bidang yang kosong ini justru menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat. Celakanya tuh. Celakanya ini. Celakanya di situ, Empower. Jadi Iya. kita khawatir kalau ada dari teman-teman generasi muda ini tidak ada yang mau mengurusi pertanian. Kita makan apa, Pak? Terus bagaimana Nah, ke itu. depannya kita ngomong ketahanan pangan? Itu dia. Kita Kita makan apa, ngomong Pak? swasembada pangan. Betul. Kalau pemudanya aja, mungkin kalau nenek kakeknya itu sudah tua umur bawa tongkat masa mau maju gitu kan nggak mungkin Jangan, juga. Pak. Kasihan, Pak. Jangan, Pak. Nah, Kasihan loh, Pak. problemnya juga itu yang sampai hari ini itu problem kembali, itu problem sosial yang harus kita hadapi Ya. sebagai masyarakat, sebagai pemerintah. Karena yang kita tahu mahasiswa jurusan pertanian pun banyak yang tidak melakukan kerja di Itu dia. pertanian. Jadi pegawai bank, Pak. Pegawai Itu bank, dia. jadi sales, jadi ini, jadi ini kan suatu yang memang harus kita rubah bahwa mindset berpikir dunia pertanian itu adalah yang menjanjikan. Nah, kalau kita bicara mindset dunia pertanian menjanjikan, Pak, butuh insentif loh, Pak. Membuktikan bahwa cuan-cuan bisa-bisa kayak kamu jadi petani sama kerja di startup, untungnya bisa sama. Nah, ini insentif ini kan berarti kan ruang pemerintah untuk masuk tuh, Pak. Apa kira-kira kalau menurut Pak Hadi? Ya ini yang harus kita bangun kesadaran bahwa hasil dari anak-anak tani ini, hasil dari pertanian ini tidak hanya semata-mata menghasilkan uang besar atau cuan tadi, tetapi hasil pertanian ini, mindset ini kita kembalikan ke nilai-nilai luhur bahwa dari hasil pertanian lahirlah anak-anak orang yang luar biasa. Contohnya, para pemimpin kita banyak yang dihasilkan dari bapak ibunya, keluarganya para petani. Oh iya, Pak? Contohnya saya sendiri, bapak saya, ibu saya petani. Termasuk Mas Sarmuji yang sekarang jadi sekjen DPP Partai Golkar, anak petani. Pak Bahlil dan banyak-banyak orang-orang yang seperti itu. Oke. Berarti kan memang keberkahan petani ini secara siri, secara rahasia memang ada nilai keberkahan. Ada keberkahannya. Tetapi yang harus kita perhatikan sebagai pemangku kebijakan adalah bagaimana bukan hanya keberkahan, tapi masalah cuan ini yang harus kita perhatikan. Saya tadi mau nanya itu, Pak. Betul. Saya tunggu berkah kok ngapunten kurang, Pak. Iya kan, Pak? Jadi ada kestabilitasan inilah yang menjamin bahwa sebenarnya hasil pertanian itu dapat uang atau untung atau rugi kalau jualnya mudah dan menguntungkan, kan begitu. Iya. Jadi disinilah peran serta pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk menjaga kestabilan harga. Jadi memang peran pemerintah itu sepenting itu, Pak, ya. Nggak bisa. Penting banget. Jangan sampai malah, bukan cuma nggak bisa, tapi jangan sampai masalah pangan ini dilepas liar gitu, Pak. Jangan.
Karena ini berbahaya. krusial loh Pak. Betul. Rumah banyak, makan bingung ya. Betul. Agak tragis Pak kehidupan Pak. Kalau kayak gitu terakhir ya Pak Hadi. Kalau kita bicara soal kedaulatan pangan sama ketahanan pangan, pesan Pak Hadi apa nih untuk teman-teman semuanya? Masalah ketahanan pangan atau kedaulatan pangan ini bukan hanya soal masalah kesiapan kita untuk pangan, makan. Tetapi ini adalah masa depan dari sebuah organisasi besar, sebuah daerah atau negara ini mempersiapkan bagaimana masyarakatnya terjamin dalam hal pangan. Everybody happy berarti Pak ya. Betul. Masyarakatnya happy, makan terjamin, petaninya happy, cuannya cukup, pemerintahnya juga happy karena Betul. daerahnya kedaulatan pangannya terjaga. Terjamin. Wow, ini penting banget nih Empower. Ternyata soal makan, ya kan, itu nggak cukup cuman ada, tapi juga harus di depannya kayak gimana, masa depannya kayak gimana. Dan ini tugas kita bersama, nggak cukup cuman Pak Hadi dan teman-teman DPRD Jatim aja. Kamu, orang tuamu, teman-temanmu, itu semuanya terlibat. Karena apa? Misalkan orang tuamu punya sawah, terus jadi tanah kapling besok kan ya hilang Pak ya potensi Pak ya. Potensi hilang. Potensi hilang. Nah, Dan uangnya juga kalau sudah dikapling kebanyakan nggak jelas juga. itu dia hilang Pak ya. Hilang Niatnya juga. tak tabung, tak puter di deposito, enggak amblas Pak. 16. Amblas juga. Penting deh buat kamu share episode ini ke manapun Empower supaya banyak yang tahu kalau misalkan perkara makan itu enggak cuma di satu sisi aja, banyak sisi-sisi lain yang terkait. Masa depan juga harus kita pikirkan. Pun demikian siapa tahu ada yang punya sawah bisa lihat, jangan dijual sawahnya. Kamu juga wajib buat klik tombol like sama subscribe karena akan banyak lagi episode podcast Suara Rakyat yang penting banget buat kamu simak. Atau kamu punya keluhan soal dunia pertanian, boleh chat aja di kolom komentar. Nanti tak sampaikan langsung ke Pak Hadi Pak ya. Bisa melalui IG saya. Boleh. Apa IG-nya Pak Hadi? M. Hadi Setiawan. M. Hadi Setiawan. Kamu boleh deh langsung sambat ke Pak Hadi juga boleh karena memang itu tugasnya panjenengan Pak Tugas ya. saya sebagai anggota DPR. Menerima sambatan Pak ya. Iya. Luar biasa. DPR itu kan fungsinya cuma 3 dan tugasnya cuma 3. Apa coba? Menerima penyampaian pendapat orang, Oke. melihat keluh kesah orang, dan menyampaikan pendapat orang itu Nah. menjadi sebuah aspirasi. Makanya udah nggak perlu sukan. Sabar. Tuh ya Bawar. Terima kasih Pak Hadi. Terima kasih. Saya dapat insight matur banyak. suwun. Kalau makanan itu nggak cuma apa yang tersedia, tapi gimana masa depan juga terjaga, Pak ya. Thank you. Empower, sampai jumpa di podcast Suara Rakyat episode lainnya. Padahal pamit, Pak Hadi pamit. Have a good day. Bye-bye.